perlunya kita tidak melekat pada goals kita Iya, gitu. Itu sih itu yang penting Bapak Ibu semuanya ketahui. Jadi kita nggak terus mikir, aduh ini kan sudah ada tanggal target, udah deket nih targetnya, nggak gitu juga iya, gitu. betul. Kadang-kadang itu misalnya saya targetnya adalah tahun 2025 gitu ya. Kadang-kadang sebelum 2025 itu sudah terjadi Sudah. gitu, sudah terjadi. Iya, Jadi iya. memang Jadi lebih awal ya, Mbak Fili, ya. kadang lebih Oh, awal gitu dan kita kadang nggak sadar bahkan kita lupa bahwa kita pernah meminta itu gitu sebenarnya. Jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya perlunya kita untuk menulis goals itu untuk menaikkan rasa karena di dalam pikiran kita saya percaya banget bahwa frekuensi itulah yang nyampe sebenarnya di semesta bukan tulisannya tapi perasaannya. Jadi kayak di pikiran kita tuh kayak ada anten. Nah, anten inilah yang menyebarkan frekuensi. Jadi anten inilah yang ditangkap oleh semesta. Apa yang kita inginkan gitu. Dan saya rasa tadi ada ya Umi, saya nggak tahu siapa yang share di grup ya. Saya sempat lihat bahwa apapun yang kita rasakan itu yang akan terjadi gitu sebenarnya. Maka hati-hati dengan iya, rasa gitu. betul. Persahabatan penuh warna, seperti pelangi di cakrawala, merangkul hati yang berbeda, mengubah dunia jadi indah. Dalam gelap kau jadi terang, dalam hujan kau nyalakan bintang. Persahabatan ini selamanya, penuh cinta dan warna. Ada yang namanya Pak Eko enggak nih? Ada nggak yang namanya Pak Eko? Tak panggil terus lah. Mencepat manifestasi. Oke, kita bicara tentang impian. Saya mau bahas sedikit ini dulu, berdialog dulu dengan Mbak Fe. Bisa berbagi Mbak Fe, biar teman-teman Gimana? juga tahu dari versinya Mbak Fe. Jadi Hmm? kalau saya kan seperti itu, impian saya itu kan lebih banyak itu sudah ke akhirat, karena anak-anak sudah jadi semua ya. Nah, Oke. versinya Mbak Fe, itu Mm-mm. gimana sih cara membuat impian itu untuk terwujud? Kalau kayak saya itu kan, saya tulis dulu di depan, oh ini tahun Mm. ini, bulan ini, saya maunya begini, nanti begini. Terus di setiap ini kan ada kayak tulisan-tulisan kecil yang Mm. saya paham, oh ini pencapaian-pencapaian, ada target, ada waktu, kayak gitu loh. Nah, Hmm. kalau Mbak Bea gimana sih caranya? Oke, iya Eko Umi. apa sih? Sebenarnya hampir sama kayak Umi. Jadi hampir sama kayak Iya, Umi. Saya juga punya buku goals ya. Dari awal pertama saya nulis itu sampai dengan sekarang masih masih sering saya buka. Jadi modelnya juga sama kayak Umi ada gambarnya. Cuman Umi kan tulisannya agak besar-besar ya. Ini kelihatan nggak ya? Kok kabur ya? Nah, kelihatan, ini bisa kayak gini. Jadi ini cita-cita atau goal kelihatan, saya. Goal saya itu nggak hanya kelihatan. tentang ya tentang benda atau apa barang-barang, tapi juga kayak misalnya kayak gini. Ini saya nulisnya apa nih? Memiliki eh, banyak anak asuh dan membantu anak pandai yang tidak beruntung. Ya, ini juga saya tuliskan. Jadi apapun keinginan-keinginan saya, baik itu yang untuk saya pribadi atau keluarga saya pribadi, ataupun untuk kegiatan sosial. Terus juga sama Umi. Jadi di sini ada tanggal target, ada tanggal tercapai, dan saya beri tanda centang kalau itu sudah tercapai. Terus apalagi ya di sini banyak banyak banget juga semua gambar-gambarnya saya kumpulin sama kayak Umi nih. Jadi Iya, di bawahnya ada tulisan-tulisannya mungkin kecil nanti saya cerita gitu. betul, 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 Terus betul. sama sih kayak gitu Umi. Jadi itu cara saya untuk bisa mencapai impian dan ajaibnya adalah kadang-kadang saya tuh lupa bahkan kalau itu sudah pernah saya tulis gitu. Jadi saking saya lepasinnya gitu ya. Jadi ketika saya nulis itu memang dengan penuh rasa saya bayangin itu terjadi pada saya. Kemudian udah saya lupain dan sama seperti Umi kadang-kadang kalau ini kadang-kadang pengen lihat gitu ya, Iya, pengen lihat. Nah itu loh, ini sudah ternyata saya centang kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu memang perlunya kita tidak melekat pada goals kita iya, gitu. Itu sih itu yang penting Bapak Ibu semuanya ketahui. Jadi kita nggak terus mikir, aduh ini kan sudah ada tanggal target, udah deket nih targetnya, nggak gitu juga iya, betul, gitu. betul. Kadang-kadang itu misalnya saya targetnya adalah tahun 2025 gitu ya. Kadang-kadang sebelum 2025 itu sudah
terjadi Sudah. gitu, sudah terjadi. Iya, Jadi iya. memang Jadi lebih awal ya, Mbak Fir, ya. kadang Lebih lebih awal. awal gitu dan kita kadang nggak sadar bahkan kita lupa bahwa kita pernah meminta itu gitu sebenarnya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, perlunya kita untuk menulis goals itu untuk menaikkan rasa karena di dalam pikiran kita, saya percaya banget bahwa frekuensi itulah yang nyampe sebenarnya di semesta, bukan tulisannya tapi perasaannya. Jadi kayak di pikiran kita tuh kayak ada anten. Nah, anten inilah yang menyebarkan frekuensi. Jadi anten inilah yang ditangkap oleh semesta. Apa yang kita inginkan gitu. Dan saya rasa tadi ada ya Umi, saya nggak tahu siapa yang share di grup ya. Saya sempat lihat bahwa apapun yang kita rasakan itu yang akan terjadi gitu sebenarnya. Maka hati-hati dengan Iya. rasa gitu. Betul, betul, Gitu sih betul Umi. ya. Oh, iya, keren banget. Iya, betul sih. Dan impian kita ini bisa tercapai karena impian itu saya kebiasaan buatnya setahun sekali. Jadi tidak tiap hari atau tiap bulan. Ya. Jadi kalau menurut saya kita membuat buku impian ini 1 tahun sekali ya. Jadi 1 tahun sekali itu kita bikin buku impian yang terbaik. Terus itu nanti kita evaluasi lagi ke bulan ke-6, ke-5, dan setiap beberapa kali atau malam yang sangat-sangat kita butuhkan, yang memang urgent, contoh kayak kita tulis duit ya, atau kita kasih gambar uang di situ, kita melihat, kita berdoa itu terima kasih ya Allah, besok duit itu datang dengan cara menyenangkan, terus kita lupakan, kita tidur. Nah, itu untuk apa sih? Kita tulis itu untuk kita keje, malamnya kita mendoakan, dan itu kita narik sesuatu yang tahun depan datang lebih awal ke sekarang. Nah, nah itu bisa terjadi kalau frekuensi, energi, dan vibrasi kita itu sudah selaras. Itu tuh hati kita itu rasanya jauh lebih tenang gitu loh. Jadi Ya, kalau betul. teman-teman mau ukur frekuensi atau energi vibrasinya teman-teman itu gampang. Duduk diam, renungkan sebentar, rasanya apa sekarang ini? Gelisah, rasanya emosi, rasanya kekurangan, rasanya uh, mental korban, atau kita lagi rasanya itu didolimin. Nah, rasa-rasa itu yang akan memantul dan itu lebih ke arah kita di mental masih kekurangan. Jadi kita masih off ini. Jadi kalau kita bicara tentang buku asumsi itu kita masih off. Masih off di 2025. Kalau kita masuk di 2026, itu frekuensi kita itu kalau kita duduk, kita rasakan kok tenang ya. Kita tuh tidak dapat apa-apa, belum manifest apapun. Tapi kok tenang ya, rasanya kok bahagia ya, rasanya kok penuh cinta. Semua orang kita doain dengan rasa cinta. Kita melihat memandang sesuatu itu dengan iman. Dengan iman itu artinya mata kita melihat penuh cinta dengan iman, mulut kita bicara penuh iman dan cinta, telinga kita mendengar sesuatu pun dengan iman sehingga rasa cinta itu yang muncul. Nah, itu berarti vibrasi kita sudah selaras, sudah Betul. 200. Kayak gitu ya Mbak Bea ya. Betul, betul, Umi. Hmm. Mungkin ada yang Kepikiran. mungkin sempat kepikir, Umi, gimana caranya untuk menjaga vibrasi supaya tetap yang tadi Umi sampaikan bahwa itu selaras dengan frekuensi. Mungkin Umi punya pengalaman, Umi, terkait dengan itu. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya kok rasanya nggak senyaman yang tadi pagi ya, kok rasanya tidak setenang yang kemarin ya. Nah, itu gimana, Umi? Itu kan biasanya kan paling kan kita dapatnya itu kan karena ke-trigger ya, Hmm, ke-trigger dengan jadi sebenarnya kita ini ke-trigger kepada orang-orang yang terdekat kita sebenarnya, yang lebih membuat kita trigger. Itu ring 1, ring 2. Kalau kita masih bekerja, itu ring 3 kita. Yaitu kita punya teman-teman, orang-orang terdekat juga kan seperti itu. Nah, mm-mm. untuk menjaga rasa itu, kalau kita tuh sudah tahu ilmunya, kita sudah paham metodenya di sini, itu kita anggap itu sebenarnya itu lagi bungkus permen yang lagi datang untuk mendatangkan manifest kita, ya Mm-mm. kan? Untuk Betul. mendapatkan apa namanya permen manis itu kita kan dikasih bungkus dulu. Kalau permen itu jatuh di lantai, saya kasih ke Mbak B, mau nggak terima? Nggak mau kan? Ya. Kotor kan? Jadi kita tuh dikasih bungkus supaya kita buka, menemukan permen yang indah gitu kan? Atau tukang pos. Nah kalau datangnya cuma tukang pos, kalau datangnya sama OB-nya, ya kan diajak juga manajernya. Pagi-pagi udah datang lagi. Nanti siang-siang dia ajak lagi direkturnya, udah diajak ngopi aja kalau Iya, saya. oke. Oh, bisa diajak ngopi. Ya udah rilis kan pakai kopi diaduk air.
Mm-mm. kuning, hitam. Nah, akhirnya udah jadi bersih. Iya, Iya, tukang betul. pos, kantor pos, semua datang. Jadi itu kalau kita tahu ilmunya, yes, kita duduk, kita diam sebentar, kita rilis. Kalau teman-teman muslim cukup dengan astagfirullah kalau urgent, ya hampir aja saya marah ini. Yes, kayaknya ini nih mau lunas amanah ini, gitu dong. Mm-mm. Jadi vibrasi kita itu tetap stabil kayak gitu. Kalau kita udah tahu teknik dan ilmunya sih seperti itu. Oke. Bangun tidur udah senyum-senyum aja ya sayangnya. Iya. Benar. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mungkin masih belum apa ya, Iya. belum bisa stabil gitu ya, itu coba cek lagi dalam diri gitu ya, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Terutama ketika ke trigger, kadang nggak kerasa sih, ini kok nggak nyaman banget ya, kenapa? Coba duduk diam sebentar, kemudian mungkin kalau sudah tahu apa kira-kira, maka Bapak Ibu bisa melakukan rilis yang tadi sudah sempat Umi sampaikan di awal ya, kita lakukan bersama-sama tadi kayak kalau nggak salah nggak lebih dari 5 menit ya Umi yang Umi lakukan tadi Nah, rilisnya. nah. Mm-mm, Mm-mm. jadi Ini sebentar. sebentar. Sebenarnya KJ juga 5 menit. Jadi mau tidur sama bangun tidur, nggak usah panjang-panjang. Nanti kita kasih tekniknya. Seperti Oke. itu. Dan semua impian itu apakah kita KJ? Iya, memang kita KJ. Sehari itu kita KJ 2 kali kan. Bangun tidur sama mau tidur. Tapi ada KJ yang lebih cepat lagi terkabul kata TPB itu ya. Kalau KJ-nya terkabul itu nggak harus bangun tidur dan mau tidur. Pas lewat, ada mobil, iya kan? Wow, itu mobilnya persis impian saya. Ini kayaknya signal semesta ini. Langsung, wah ini sebentar lagi ada di garasi saya. Terus lepaskan. Sudah. Itu tuh katanya sih lebih majilep. Seperti itu. Bukan katanya, tapi ini lebih majilep. Karena kita ngelihat sepintas, habis itu kita waduh, itu kayak orang teman-teman yang muslim kan disolawatin gitu ya. Alhamdulillah mobil itu sudah masuk di garasi saya. Ah, jadi itu dinikmati gitu loh. Jadi kalau ada problem, kayaknya ini tanda-tanda mau lunas hutang nih, lunas amanah ini, hutang saya mau dibayar ini. Kalau kita udah tahu ilmunya itu, kita kayak sebentar aja kita udah sadar, kembali ke kesadaran. Betul nggak Pak Fe? Iya, oke, Mhm. betul Umi sih kayak Ah, gitu. Yang saya punya pengalaman yang terkait sama Umi tadi yang ada mobil lewat kemudian kijenya adalah mobil gitu ya. Itu lebih afdol lagi ketika misalnya kita ini Umi datang ke showroom kemudian kayak kita test drive iya. gitu, kita benar-benar masuk itu Oh, benar-benar deh rasanya. Dan itu kejadian sih waktu itu sempat saya lakukan juga ketika saya mau punya mobil itu saya kepingin mobil ini gitu ya. Setiap kali ketemu saya batin juga kayak kayak Umi tadi dan akhirnya saya itu walaupun masih belum tahu ya kira-kira itu rezeki dari mana, saya itu datang ke showroom Umi. Saya masuk ke showroom, saya bener-bener kayak bener-bener mau beli gitu. Jadi saya tanya-tanya, kemudian saya minta untuk bisa nggak saya test drive Umi saya itu gitu iya benar-benar. dan nggak Lebih lama cepat gitu. itu, Mm-mm, bener lebih dan itu cepat. beneran ada Iya, aja rezeki gitu ya untuk iya akhirnya bisa ada. memiliki mobil itu gitu dan itu ajaib banget sih itu saya cerita juga ke keluarga saya waktu itu cerita ke suami saya aku melakukan KJ kayak gitu ya mungkin dulu saya masih belum kenal KJ sih istilahnya bukan KJ Iya. cuman saya langsung Kayak merasa afirmasi gitu "Mm-mm, ya. betul. Kita afirmasi. Mm-mm. Tapi Mbak P, saya percaya dengan kata-kata Mbak P tadi bahwa segala sesuatu kalau semakin jelas, semakin nyata seperti rumah, kita datang ke perumahannya, kita baru niat, kita belum ada dana, itu energi kita itu menarik. Mm, Percaya itu. mm-mm. Energi kita menarik karena rasanya itu sudah kita apa namanya sudah ada, terus kita lepaskan. Iya. Nah, kan kita lepaskan itu jauh lebih cepat sih kayak HP. Kita mau butuh HP, apa namanya kita pergi aja ke tempat kafe kita Mm-mm. lihat kita foto barang yang kita butuhkan itu warnanya itu seperti itu